Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Indina Utami dengan NIM 0546098845 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Data Science. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Basis Data. Di sini kita akan membuka tugas 2-nya terlebih dahulu. Berdasarkan entity relationship diagram di atas, silahkan dibuat ke dalam basis data MySQL, MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Jadi saya sudah masuk ke sini ya. Saya sudah menjalankan Apache dan MySQL-nya, lalu saya mencet admin. Jadi masuk ke sini, saya sudah membuat yang bernama rumah sakit, lalu ke SQL. Sini kita tulis create table dokter, lalu ada ID dokter, menggunakan int 10 dan primary key. Jadi kunci utamanya yaitu ID dokter. Lalu ada nama dokter, menggunakan varchar 30, lalu ada tanggal lahir, menggunakan date, lalu alamat dokter, menggunakan varchar 30, lalu ada nomor HP, menggunakan int 12, ada spesialis, menggunakan varchar 30, lalu ada waktu kerja, menggunakan varchar 20. Lalu kita berlanjut yang kedua, yaitu create table pasien dokter, ID int 10, ini adalah primary key-nya, ada ID pasien, int 10, ID dokter, menggunakan int 10, waktu periksa, menggunakan varchar 20, terakhir resep, menggunakan varchar 20. Selanjutnya, create table pasien, terus ID pasien, int 10, ini adalah primary key-nya, lalu ada nama pasien, menggunakan varchar 30, jenis kelamin, menggunakan huruf L dan P.
terakhir alamat pasien menggunakan Farshad 50. Lalu ada daftar, create table, daftar, ID daftar, in 10 primary key, ID admin, int 10, ID pasien, int 10. Ada create table administrator, ID admin, in 10 primary key, nama admin, menggunakan Farshad 30, waktu jaga, menggunakan Farshad, menggunakan Farshad. Yang terakhir ada create 1, 2, 4, 5, 6 ya. Dan terakhir ada create table dokter admin. Oh, ini salah. Table. ID data, int 10, primary key, ID admin, int 10, ID dokter, int 10. Jadi seperti ini tampilannya. Perlu diketahui jika ada tanda silang merah seperti ini, tandanya penulisan ada yang salah. Jadi di sini saya kurangan untuk menambahkan koma, maka itu akan hilang. Lalu di sini juga saya kurang menambahkan koma, otomatis yang merah ini akan hilang juga. Lalu kita klik go. Kalau seperti ini berarti tandanya kita sudah berhasil membuat tabel. Lalu kita langkah berikutnya yaitu pencet pasien, lalu klik insert, kemudian kita isi ID misalnya 120, nama pasien Lina, perempuan dari Karawang. Lalu yang kedua 121 Fadil, laki dari Kuningan. Kita klik go. Lagi insert, klik 123 Claudia, Sukabumi, ada Yudis, oh salah, kita isi 124 Yudis, laki-laki,
Yogyakarta. Go. Kita bikin lagi. Insert. 125 Ratna perempuan dari Bandung. 126 Rangga dari Subang. Jadi seperti ini, sudah ada 6 pasien, Lina, Fadil, Laudia, Yudi, Ratna, dan Rangga. Lalu selanjutnya kita klik pasien, lalu struktur, ID pasien, lalu kita klik indeks. Seperti ini. Lalu kita klik daftar, struktur, kita ke dokter admin, struktur, ID admin, indeks, oke. Lalu ID dokter juga. Langkah selanjutnya kita klik rumah sakit, lalu kita klik more, designer. Jadi kita perbaiki lebih dahulu. Lalu daftar, dokter, lalu daftar ke administrator itu adalah relationship-nya ID admin dan ID admin. ID admin dan ID admin. Lalu administrator dan dokter admin itu relationship-nya ID admin dan ID admin. ID admin. Selanjutnya dokter admin dan dokter, yaitu ID dokter dan ID dokter. ID dokter. Seperti ini. Lalu dokter dan pasien dokternya yaitu ID dokter dan ID dokter. Jadi seperti ini, sudah dihubungkan relationship-nya daftar pasien, pasien dokter, dokter admin, dan administrator. Seperti ini. Setelah selesai kita buat relationship-nya, kita pencet rumah sakit, lalu kita XMPP, klik shell, kita tulis MySQL new root. Seperti ini. Lalu kita show databases dan muncul seperti ini. Jadi untuk kita mengetahui isinya seperti apa, tinggal kita tulis di rumah sakit, lalu nanti akan muncul seperti yang tadi kita bikin. Nanti otomatis akan muncul administratornya seperti apa, daftarnya, dokter admin, pasien, dan jenis kelamin, nama pasien, dan lain-lain sebagainya. Jadi
Begitulah tugas yang sudah saya buat. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.